Teknik trading ajaib ini akan mencetak uang hanya dari HP. Salam profit untuk semua trader best. Di video kali ini saya akan trading di pair USD CHF, dan saya akan langsung entry sell di sini. Alasan saya entry sell di sini, yang pertama jika kita lihat di time frame H4, saat ini harga berada di best sell H4, yang kemarin nonton video analisa mingguan dari saya jamin sekarang lagi banyak panen profit, karena beberapa best direspon market dan valid harga bergerak sesuai setup. Sedangkan untuk alasan kedua, best ini sudah direspon market dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Untuk memahami setup sell dominan break, kita wajib menghafal cirinya terlebih dahulu. Ciri setup sell dominan break, saat harga naik ada candle bull di break minimal 3 candle. Candle bull ini berlaku sebagai dominan, dan candle bear ketiga ini berlaku sebagai konfirmasi setup terbentuk. Lalu gunakan Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Fibonacci ini merupakan tool ajaib buat saya dalam membaca market karena setiap levelnya memiliki kebiasaan untuk direspon oleh market, sehingga ini akan membantu pandangan kita dalam membaca pergerakan harga berikutnya. Jika kita lihat di time frame H4, di sini terdapat best buy sebelum level Fibo 261. Best buy H4 ini akan menjadi penghalang harga, karena itu wajib kita waspadai. Lalu pasang stop loss di level Fibo 0, dan pasang take profit di level Fibo 261. Memasang take profit di level Fibo 261 ini merupakan take profit ideal. Jika kita entry di level Fibo 100, saya menerapkan money management ini ratusan kali di video yang saya upload, dan semoga teman-teman tidak pernah bosan, karena kebosanan ini yang menjadikan ahli dan profesional untuk menggunakan teknik ajaib ini. Di sini setup sudah lengkap, kita tinggal buat kopi hitam, nyalain musik asyik buat pantau marketnya. Setiap best buy H4 ini bisa kita tandai sebagai antisipasi jika ada pergerakan harga yang merespon best tersebut. Karena ada dua cara market merespon best. Yang pertama dengan membuat setup. Ini yang kita gunakan sebagai acuan entry dan sebagai acuan close posisi. Dan yang kedua merespon best tanpa setup. Yang kedua ini sulit untuk antisipasinya kecuali dengan money management memindahkan stop loss. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespon setup sell dominan break tersebut. Karena harga sudah turun melebihi level Fibo 161, dan saat ini harga berada di best buy H4, kita perlu mewaspadai best buy ini, karena bisa saja best ini direspon market tanpa membuat setup. Karena itu antisipasinya saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Beberapa teman masih gagal menggunakan teknik ini. Jika gagal dan hanya loss beberapa kali, saya pun sama masih mengalaminya. Karena itu saya selalu menggunakan stop loss. Saran terbaik untuk yang masih loss dan untuk menjaga psikologi lebih tenang, gunakan best potensial saja atau entry di setup full margin saja. Karena dua setup ini yang memiliki win rate tinggi. Ada lossnya tapi sangat jarang terjadi. Hanya saja perlu kesabaran ekstra untuk menunggu setup ini terbentuk, dan untuk trader pemula menunggu adalah hal yang tersulit, karena saya juga pernah mengalaminya, tapi akan berubah ketika per bulannya sudah terbiasa mendapatkan akumulasi profit, karena masuk market hanya saat market siap memberikan kita uang. Di sini market membuat drama karena market merespon best buy tersebut dan harga di reject sehingga naik kembali. Tapi kenaikannya ini tidak membuat setup pembalikan. Jadi di sini saya putuskan untuk hold posisi. Lalu ada pertanyaan bagaimana jika harga balik arah dan menyentuh stop loss.
Di sini saya sudah mengetahui resikonya jika loss, yaitu hanya setengah dari resiko awal. Biasanya yang takut loss adalah menggunakan resiko besar atau bahkan ada trader yang entry tanpa mengetahui resikonya. Di pergerakan sebelumnya, di sini market terlihat membuat penurunan kembali. Tapi candle bir ini berpotensi menjadi setup dominan break kalau candle ketiga mampu break candle dominan tersebut. Saya pantau market sejam sekali. Biasanya saya buat alarm 1 jam sekali di setiap pergantian candle H1. Dan sekali pantau gak lebih dari 5 menit. Jadi secara emosi kita lebih terjaga karena jarang pantau market. Walaupun hanya beberapa pips lagi harga turun ke target take profit di level Fibo 261. Agar lebih nyaman hold posisinya, saya akan pindahkan stop loss ke SL+. Jadi jika harga balik arah masih mendapatkan sedikit keuntungan buat uang jajan anak. Kalau berhasil take profit bisa buat nambah stok beras di dapur. Pergerakan harga berikutnya. Harga berhasil turun ke target take profit di level Fibo 261. Ada yang bilang ini seperti teknik ajaib karena sangat mudah penggunaannya, dan sangat komplit semuanya sudah tersedia, baik dari money management dan setiap antisipasi pergerakan harganya. Jadi secara emosi trader yang menggunakan teknik ini lebih santai, mudah untuk dipelajari, lalu pahami, dan gunakan seumur hidup untuk menghasilkan uang dari trading. Jika kita lihat pergerakan harga berikutnya, di sini market merespon best buy tersebut dan harga naik. Jika kita lihat tepat setelah harga sentuh level Fibo 261. Karena itu level Fibonacci ini buat saya merupakan alat ajaib. Karena setiap levelnya selalu direspon market. Bisa dilihat di sini level Fibonacci-nya bertepatan dengan best buy H4. Saya melihat pergerakan market ini sebagai keindahan dan keajaiban. Kita coba analisa pergerakan market ini lebih dalam lagi karena kenaikan ini belum membuat setup di time frame H1-nya, maka kita bisa gunakan time frame lebih kecil lagi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan untuk teman-teman yang masih bingung jika base bisa terbentuk di semua time frame. Dan itu betul sekali, tapi setiap base memiliki pergerakannya masing-masing. Karena itu kita perlu menggunakan time frame yang sesuai yang paling direspon oleh marketnya. Jika kita lihat di sini menggunakan base di time frame H1, dengan konfirmasi entry di time frame M15, di sini market memiliki alasan kenapa harga naik karena di sini market merespon base buy H1 dengan membuat setup buy dominan break di time frame M15 dan jika kita ukur pergerakannya harga naik tepat berada di level Fibo 261. Karena itu saya bilang setiap base di setiap time frame memiliki pergerakannya masing-masing. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.